Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 62 di sini akan mempresentasikan modul 1 sampai 4 praktikum pemrograman komputer tahun 2022 guna untuk menyelesaikan proses praktikum pemrograman komputer. Kelompok 62 beranggotakan 2 orang, yaitu saya Muhammad Amr Fadila dan teman saya Narona Faiza. Dan yang akan menjelaskan modul pertama adalah Naura. Berikut saya persilakan kepada Naura. Modul yang pertama yaitu Python dasar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Python. Python dikembangkan oleh Guido van Rossum pada tahun 1990 di CEWI Amsterdam sebagai kelanjutan dari bahasa pemrograman ABC. Python adalah bahasa pemrograman yang bersifat open source. Bahasa pemrograman ini dioptimalisasikan untuk software quality, developer productivity, program portability, dan komponen integration. Python telah digunakan untuk mengembangkan berbagai macam perangkat lunak. Dan yang selanjutnya ada kelebihan Python. Yang pertama, Python bersifat modular, sehingga dapat dengan mudah diperluas dan dibuat model baru. Yang kedua, mudah dipahami dan diingat. Dan yang terakhir, Python jauh lebih banyak digunakan dan dipelajari daripada bahasa pemrograman lainnya. Selanjutnya ada kekurangan Python. Yang pertama, Python memiliki akses yang terbatas. Yang kedua, kecepatan aplikasi ketika dijalankan tidak secepat aplikasi yang dibuat oleh bahasa pemrograman C atau C++. Dan yang terakhir, Python memiliki pembuat game yang terbatas, sehingga hampir tidak mungkin membuat game 3D dengan spesifikasi tinggi secara gratis menggunakan Python. Dan selanjutnya ada algoritma. Algoritma merupakan suatu urutan atau alur yang dipakai dalam perhitungan atau pemecahan masalah secara sistematis. Dan dalam aktivitas pemrograman algoritma, seringkali dianggap sebagai logika dalam penentuan program yang akan dibuat. Dengan kata lain, semua susunan logis yang diurutkan berdasarkan sistematika tertentu dan digunakan untuk memecahkan suatu masalah dapat disebut dengan algoritma. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart merupakan penyajian yang sistematis tentang proses dan logika dari kegiatan penanganan informasi atau penggambaran secara grafik, langkah dan urut-urutan prosedur dari suatu program. Bagian alir yang disebut dengan flowchart adalah bagan atau chart yang menunjukkan alir atau flow di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagian alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan skrip pengulangan pada program yang kita buat. Pada skrip pengulangan yang digunakan dalam Indostore terdapat 2 jenis, yaitu for. For berfungsi untuk menampilkan pengulangan terhadap data di list daftar produk. Sedangkan while pada program Indostore digunakan untuk menampilkan jumlah transaksi produk sesuai yang dimasukkan pengguna, dan jumlah transaksi produk ini juga yang nantinya akan ditampilkan pada nota pembayaran di akhir program. Selanjutnya ada skrip pengandaian. Pada skrip program pengandaian else, cara kerja program pengandaian ini, pada saat user memasukkan ID produk, maka nantinya akan ditampilkan di nota pembelian adalah nama produk. Kemudian, produk akan sesuai dengan ID produk tersebut. Begitu juga saat memasukkan kuantitas beli, maka program akan otomatis menghitung dan mencetak jumlah harga yang harus dibayarkan sesuai dengan hasil perkalian antara kuantitas barang dan harga barang. Yang selanjutnya ada tipe data. Tipe data yang digunakan pada program ini yaitu tipe data string dan tipe data integer. Tipe data string itu sendiri merupakan tipe data yang berfungsi menampung kata dan kalimat. Contohnya dalam skrip program ini adalah petik 2 masukkan ID produk dan petik 2 masukkan jumlah beli. Kemudian ada tipe data integer merupakan tipe data yang berbentuk bilangan bulat atau numerik.
Dan selanjutnya ada operator. Python memiliki beberapa operator yang dapat digunakan untuk mengolah nilai atau variabel. Operator-operator tersebut adalah operator aritmatika, perbandingan, dan penugasan. Operator yang pertama yaitu aritmatika, digunakan untuk operasi aritmatika. Simbol-simbolnya adalah plus, minus, bintang, tanda miring, dan persen. Yang kedua ada perbandingan, digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Simbol dari operator ini antara lain 2 sama dengan, tanda seru sama dengan, tanda kurang dan lebih, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada penugasan, digunakan untuk memberikan tugas pada variabel. Simbolnya antara lain adalah sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan, dan lain sebagainya. Kemudian modul selanjutnya adalah modul 2 atau Python GUI dengan PySide 2. Ini di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program, yaitu yang pertama adalah login dengan username dan PIN. Setelah itu, apabila kita memasukkan username dan PIN sesuai dengan yang dituliskan, maka kita akan masuk ke menu utama. Tetapi kalau salah, maka kita diminta untuk memasukkan username dan PIN lagi sampai memasukkannya secara benar. Setelah itu kita akan masuk di menu utama, dan di menu utama itu ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih, yaitu pertama adalah pilih data. Ketika kita memilih data, akan ditampilkan produk dan kategorinya. Kemudian kita bisa memilih program kalkulator dengan memencet cara next dengan tombolnya, yang akan memunculkan sebuah kalkulator yang akan menghitung apa saja biaya yang harus kita keluarkan untuk membeli sebuah produk. Kemudian setelah itu kita bisa memilih grafik untuk menampilkan grafik dari grafik yang kita ingin tampilkan. Sesudah itu kita bisa selesai dari program itu atau mulai ulang dari awal. Selanjutnya adalah script menu utama. Di sini yang pertama itu adalah import sys, itu untuk mengimport sistem. Kemudian kita juga mengimport semua modul yang dipakai di Python kali ini, yaitu ada PySide 2, ada Qt Widget, Qt UI, dan Qt Core. Kemudian di sini kita menuliskan kelas menu utama, ini sebagai penamaan kelasnya dengan widget main window. Dan kemudian kita mengatur posisi dan ukuran dari main window tersebut. Dan di bawahnya juga ada fungsi def, yaitu latar, yang kita gunakan sebagai background pada program yang dibuat. Kemudian juga ada def pengguna, yaitu untuk menampilkan logo dari perusahaan yang kami buat. Label resize di sini di def pengguna itu untuk mengatur ukuran dari background yang akan dipakai. Kemudian ada script perhitungan. Di sini sama seperti script sebelumnya, kita juga menambahkan kelas di awal, yaitu dengan nama kelas biaya menggunakan widget. Dan di bawahnya juga ada dua dev, ada 3, ada dev init, latar, dan konten. Untuk yang dev konten, kita memasukkan key label, yaitu untuk menampilkan tanggal hari ini. Kemudian di line 1, kita menuliskan set date, key date, current date itu untuk memosisikan tanggal untuk tanggal hari ini. Ketika kita tidak memasukkan strip ini, maka tanggalnya tidak akan sesuai dengan tanggal hari ini. Kemudian juga di self line 1 set rate only itu untuk mengatur agar di key label tersebut tidak bisa diubah secara manual, karena itu harus dikunci. Kemudian di self line 2 kita menggunakan combo box yang digunakan untuk memilih pilihan dengan cara menekan tombol panah yang bisa menampilkan pilihan beberapa pilihan lainnya. Kemudian di self.line2.add items kita menuliskan item-item apa yang akan dituliskan di combo box tersebut. Kemudian di script tabel
Di sini sama dengan script sebelumnya, kita menuliskan kelas barang di awal. Kemudian untuk tabelnya, kita menggunakan tab widget. Ada dua tabel di sini, yaitu tabel produk dan tabel kategori, yang diatur dengan script tabs.addTab dalam kurung self.1tab UI dalam kurung koma produk itu untuk mengatur tabel yang berjudul produk. Kemudian yang bawahnya tabs.addTab dalam kurung self.2tab UI dalam kurung koma kategori itu untuk mengatur judul dari tabel yaitu kategori. Selanjutnya ada script grafik. Nah, di sini sama dengan script sebelumnya juga kita menuliskan grafik di awal, kelas grafik. Kemudian di di program tersebut ada tombol lihat grafik. Di sana kita menggunakan key push button ditampilkan di script yaitu self.click sama dengan key push button dalam kurung lihat grafik. Di situ gunanya adalah untuk uh, sebagai tombol yang bisa dipencet ketika kita sudah memasukkan semua data yang dibutuhkan dalam memilih grafik apa yang akan kita tampilkan. Kemudian di bawahnya ada self.click.set style sheet dalam kurung background sama dengan yellow itu untuk mengganti warna dari background key push button tersebut. Kemudian di bawahnya ada self.click set font, key font Consolas dan 12. Consolas itu untuk mengatur tulisan di dalam key push button dan 12 itu untuk mengatur ukuran dari font tersebut. Kemudian kita akan mengonekkan tombol push button tersebut uh, dengan grafik yang akan dibuat dengan cara self.click.connect dalam kurung self.py. Dan kemudian yang di bawahnya adalah set geometri untuk mengatur posisi dari tombol key push button. Nah, fungsi dan manfaat dari program yang kami buat bagi perusahaan adalah untuk menjembatani pengguna dan data produk yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan adanya program ini diharapkan pengguna lebih mudah untuk menentukan produk mana yang akan mereka beli. Program ini pun akan membuat perusahaan mendapatkan nilai yang baik dari pengguna dikarenakan kemudahan akses data antara pengguna dengan data perusahaan. Modul ketiga yaitu web statis dengan Django. Membuat project di Django adalah yang pertama, buka command prompt, kemudian pilih directory awal yang akan digunakan sebagai tempat penyimpanan project, dan kemudian ketikkan Django/admin, start project, kemudian tuliskan nama project yang akan dibuat. Contohnya bisa dilihat di gambar yang telah uh, kami tampilkan. Kemudian membuat app di Django sama seperti tadi, buka command prompt, kemudian kita masuk ke directory project yang kita gunakan sebagai tempat pembuatan app, kemudian ketikkan python manage.py, spasi start app, kemudian beri nama app yang akan kita buat. Kemudian pembuatan template HTML, pada saat membuat template HTML kita harus menuliskan templates di settings.py sebelum kita membuat folder HTML. Setelah kita menuliskan templates di settings.py, kemudian kita membuat folder template di folder paling luar yaitu folder industri contohnya. Kemudian kita membuat file HTML di folder templates tersebut sebagai tempat awal kita untuk membuat website. Jangan lupa mengkonekkan HTML yang kita buat pada views.py dengan menambahkan script yang telah kami tampilkan. Kemudian di urls.py juga kita mengimport views agar HTML yang kita buat bisa terbaca. Selanjutnya adalah pembuatan CSS, yaitu menambahkan script static di settings.py pada static_ull dan base_dir. Static ini digunakan sebagai folder tempat CSS dan semua gambar yang kita pakai dan akan ditampilkan di website yang kita buat. Dan ini adalah tampilan dari CSS yang telah kita buat. Kemudian penjelasan script HTML, di sini doctype HTML sebagai deklarasi tipe dari dokumen yang dibuat yaitu HTML. Kemudian head digunakan untuk mengatur judul situs web. Kemudian body digunakan untuk mengatur isi dari web. Kemudian footer digunakan untuk mengatur bagian bawah dari web. Kemudian adalah penulisan script CSS. Dalam penulisan script CSS ada 3 aturan, yaitu pertama selektor, yang mana merupakan elemen dari web berupa tag HTML, ID, dan class.
kemudian properti atau atribut yang akan diubah, dan value atau nilai yang akan diberikan pada properti. Contohnya adalah seperti gambar yang kami tampilkan. Di sini tag body dituliskan sebagai selektor, kemudian propertinya adalah background color, dan midnight blue ini adalah value yang akan kita masukkan kepada properti. Kemudian di sini ada class wrapper. Ketika menuliskan kelas, sebelumnya kita ketikkan dulu titik, kemudian background di sini adalah sebagai properti dan white smoke adalah sebagai value. Dan yang terakhir adalah modul web dinamis dengan Django yang akan disampaikan oleh Naura. Modul yang terakhir yaitu web dinamis dengan Django. Yang pertama yaitu pengertian database. Database adalah sekumpulan data dan informasi yang tersimpan dan tersusun rapi pada ruang penyimpanan komputer secara sistematik sehingga mudah dapat diakses oleh program komputer untuk mencari keberadaan suatu data. Database ini mengacu pada kumpulan data yang saling terkait satu sama lain, di mana tujuan database digunakan untuk mengelola data secara lebih efektif dan efisien. Yang kedua, ada manfaat database dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu perusahaan dapat dipermudah dalam mengakses dan menyimpan data dan informasi. Yang kedua, mencegah data ganda. Yang ketiga, menjaga kualitas data. Dan yang terakhir, menjaga kerahasiaan data tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada pembuatan database pada PHP-MyAdmin. Yang pertama yaitu kita membuka XM, kemudian menekan tombol start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya, kita bisa membuka web browser dan mengetikkan localhost, lalu pilih PHP-MyAdmin. Setelah itu, klik tanda panah seperti di gambar. Kemudian, kita bisa membuat database sesuai yang diinginkan. Dan yang terakhir ada CRUD atau Create, Read, Update, dan Delete. Yang pertama, Create digunakan untuk membuat data baru. Data-data yang dimasukkan nantinya akan disimpan di dalam database. Read digunakan untuk memproses atau mengambil data dari database. Update digunakan data yang disimpan di dalam database. Operasi update. Yang terakhir yaitu delete. Ketika sebuah data ingin dihapus, maka yang digunakan adalah operasi delete. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.